طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. فأيها الأصدقاء وأيتها الصديقات، الحمد لله، نشكر الله تعالى، فهو الذي قد من علينا بأحسن منة وبأكبر نعمة، وهي نعمة الإسلام والإيمان والصحة والفرصة وغير ذلك. إن شاء الله في هذه الدقائق أو في هذه الرجالة الرائعة المفيدة سنبين لكم بعض الأشياء ما يتعلق بباب الإعراب أو أقسام هذا الباب. والحمد لله وبمن الله في لقائنا الماضي قد بينت لكم علامة الإعراب ضمة، وتكون ضمة علامة الإعراب في 4 مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. والحمد لله الاسم المفرد بينا في اللقاء الماضي، والآن إن شاء الله أبين لكم تقسيم علامة الإعراب الثاني، وهو جمع التكسير إن شاء الله. وأحاول كل المحاولة أن نبين هذا بيانا واضحا وبأمثلة واضحة أيضا كي تفهموا. فلذلك أيها الإخوة وأيتها الأخوات، أرجو منكم رجاء شديدا أن تهتموا جيدا بهذا الباب، لأن هذا الباب شيء مهم من تعليم علم النحو، لأن كل الأبواب القادمة إن شاء الله متعلقة بهذا الباب. Baik, jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita di video kali ini insya Allah. Dan bagi teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menilai bahwa konten ini atau video ini sangat bermanfaat, silahkan di like, di komen, kemudian di share agar lebih banyak lagi yang dapat mengambil manfaat dari video kita kali ini. Jadi teman-teman sekalian, langsung saja tanda rofa yang kedua, ya, karena kita sudah membahas tentang tanda-tanda rofa, yaitu dhamma, alif, waw, dan nun. Dan dhamma menjadi tanda rofa pada 4 tempat, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari. Dan alhamdulillah isim mufrad kita sudah bahas di video sebelumnya, dan insya Allah di video ini atau di pembahasan ini kita akan membahas yang dirofa dengan dhamma yang kedua. Nah, yang dirofa dengan dhamma yang kedua adalah jamak taksir, ya. Fa amma dhammatu fatakunu alamatan liraf'i, ya, teman-teman bisa lihat matanya. Fatakunu alamatan liraf'i fi 4 mawadhi'ah, fil ismi mufradi wa jam'i taktsiri, ya, wa jam'i muannats salimi wal fi'l mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Jadi yang kedua teman-teman sekalian, yang dirofa dengan dhamma adalah jam'ut taksir, jamak taksir. Ya, apa itu jamak taksir teman-teman sekalian? Jamak taksir adalah kata yang bermakna banyak, lebih dari 2, dan telah berubah dari bentuk mufradnya. Dijamakan jamak taksir karena kata tersebut tidak beraturan, taksir hancur, ya. Kata tersebut hancur dari bentuk mufradnya. Contoh teman-teman sekalian, kita katakan kitabun, sebuah buku, ya. Jamak taksirnya banyak buku. Kalau kita ingin menyebutkan jumlah buku 3 ke atas, 3, 4 dan seterusnya, kita katakan kutubun. Kutubun, banyak buku atau beberapa buku. Ini berjumlah minimal 3, ya, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini dia jamak taksir. Misalnya qalamun, sebuah pena, banyak pena, kita katakan aqlamun. Nah, banyak pena. Nah, ini dia jamak taksir, tidak beraturan, hancur. Qalamun menjadi aqlamun, kitabun menjadi kutubun. Ya, kita ambil yang berakal, misalnya talibun.
seorang siswa. Jamaknya adalah tullabun. Seorang siswa, siswa. Jadi ini dia jamak taksir, jamak yang tidak beraturan, atau jamak yang, atau kata yang bermakna lebih dari dua, yang telah berubah dari bentuk mufradnya. Ini mufradnya berubah menjadi seperti ini. Dari kitabun menjadi kutubun, dari qalamun menjadi aqlamun, dari talibun menjadi tulabun. Dan teman-teman sekalian yang ingin mengetahui jamak taksir itu butuh hafalan, karena tidak ada rumus tersendiri yang membahas tentang perubahan-perubahan jamak taksir. Namun teman-teman bisa baca di Google atau baca di Tuhfatus Saniyah, disebutkan di sana bahwa macam-macam atau jenis-jenis perubahan jamak taksir. Nah, silahkan dibuka Tuhfatus Saniyah di pembahasan ini jamak taksir. Namun di video kali ini kita tidak membahas itu karena membutuhkan waktu yang lama. Bagi teman-teman silahkan beli bukunya Tuhfatus Saniyah atau terjemahan dari Tuhfatus Saniyah. Atau teman-teman sekalian bagi ingin menghafal banyak kosakata jamak taksir, ya kami sendiri ada PDF, ya tulisan kami. Kami menyusun kosakata bahasa Arab yang kita tuliskan isi mufradnya, kemudian jamak taksirnya, ya kurang lebih 1000 kosakata. Jadi kita sebutkan isi mufradnya, kemudian kita sebutkan jamak taksirnya dan terjemahannya. Insya Allah kosakatanya 1000 lebih, dan itu modal yang luar biasa bagi teman-teman yang ingin menghafal jamak taksir, karena jamak taksir butuh hafalan, tidak ada rumus tersendiri. Ya, jadi kita akan membahas jamak taksir di pembahasan kali ini yang menjadi tanda rofa dhamma, atau yang dirofa dengan dhamma setelah isi mufrad, yaitu jamak taksir. Kita langsung mengambil contoh teman-teman sekalian. Dirofa dengan dhamma jamak taksir. Contohnya misalnya kalau kita mengatakan hadhihi kutubun, ini beberapa buku. Hadhihi kutubun, kata kutubun berasal dari kitabun, ya sebagaimana kita sebutkan tadi, kitabun, ya sebuah buku menjadi berapa buku. Hadhihi kutubun, ini beberapa buku. Kata kutubun dalam kalimat ini teman-teman sekalian itu di rofa, ya di rofa berharakat dhamma, dhamma harakat akhirnya. Hadhihi kutubun jamak taksir. Nah, kemudian misalnya kalau kita mengatakan ja'at tullabu, telah datang siswa-siswa itu. Kata tullab dalam kalimat ini teman-teman sekalian itu dirofa, tanda rofanya adalah dhamma. Nah, jadi kita membahas jamak taksir yang dirofa dengan dhamma. Jadi kutubun harakat akhirnya dhamma, kemudian at-tullabu harakat akhirnya dhamma. Jadi ini dia jamak taksir, ya jamak taksir, jamak yang telah berubah dari bentuk mufradnya, dan ketika dirofa maka jamak taksir dirofa dengan dhamma, bukan alif, bukan waw, dan bukan nun. Jadi tanda rofa jamak taksir adalah dhamma. Dan ketika kita menggunakan jamak taksir dalam sebuah kalimat teman-teman sekalian, ketika jamak taksir tersebut berkedudukan sebagai fa'il misalnya, atau berkedudukan sebagai isim-isim yang dirofa, maka tanda rofanya adalah dhamma. Ya, dan ketika kita mengi'rab kata ini teman-teman sekalian, ya kita i'rab, ya kita insyaallah belajar mengi'rab, dan kita i'rab setiap contoh atau satu dari contoh yang kita ambil kita i'rab. Karena i'rab menurut kebanyakan orang itu adalah sulit, sesuatu yang sangat sulit dan bingung. Ya, ketika kita mengi'rab sebuah kalimat bahasa Arab, orang-orang akan bingung apa ini dan apa itu. Ternyata i'rab itu kita menjelaskan setiap kedudukan kata dan kenapa harokat akhirnya demikian. Nah, itu i'rab. Contohnya kita mengatakan, kita i'rab kata ja'at tullab. Ja'a. Ja'a ini apa? Ja'a ini adalah fi'il madhi, makanya kita katakan fi'lun madhi.
fi'lun madhi. Fi'il madhi itu mabni ya. Kita sudah jelaskan di video sebelumnya, makanya teman-teman sekalian yang tidak menonton video sebelumnya akan rugi dan akan bingung ya. Karena pelajaran ilmu nahwu itu akan terus berkelanjutan dari pembahasan pertama sampai pembahasan terakhir. Ini telah saya katakan berulang kali ya, jadi tak usah saya sebutkan lagi kenapa begini dan begini. Silahkan teman-teman yang ingin tahu bagaimana i'rabnya ja'a, silahkan disimak video sebelumnya. Fi'lun madhi mabniun ala al-fathati. Mabniun ala fathati, dibina atas fathah, harokat akhirnya tetap fathah, tidak akan berubah menjadi ja'i atau ja'u, jadi tetap ja'a. Makanya kita katakan mabniun alal fathah, harokat akhirnya tetap fathah, la mahalla laha minal i'rab. Minal i'rabi, tidak ada kedudukannya di dalam i'rab, karena i'rab adalah pembahasan tentang perubahan akhir kata, sementara ja'a ini harakat akhirnya tidak berubah, makanya kita katakan la mahalla laha minal i'rabi. Ja'a itu tidak ada tempatnya di i'rab atau tidak di i'rab. Makanya ketika teman-teman ingin mengi'rab fi'il madhi, maka ada dua yang paling penting yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama, mabniun, fi'il madhi itu dibina, dan yang kedua jangan lupakan kata-kata la mahalla laha minal i'rab, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Adapun kata-kata alal fathati itu nantinya akan berubah ya, sesuai dengan keadaan huruf fi'il yang kita i'rab. Ini dia i'rab ja'a. Kemudian kita i'rab kata at-tullabu. Ya, at-tullabu ya, tentunya ini adalah fa'il. Ya, telah datang siswa-siswa itu. Jadi pelakunya di sini adalah tulab. Makanya pelaku dalam ilmu nahwu diistilahkan dengan fa'il. Dan ini sebuah pembahasan yang insya Allah kita akan bahas di video-video yang akan datang dan memiliki bab tersendiri. Namun tidak mengapa kita sebutkan, karena fa'il adalah sesuatu yang sering kali terulang di dalam percakapan, maka nggak apa-apa kita sebutkan. Jadi tulab ini adalah fa'il. Fa'il itu hukumnya di rofa. Nah, hukumnya di rofa, dan sekarang kita membahas tentang rofa. Ya, rofa. Jadi kita sebutkan fa'ilun marfu'un. Nah, fa'il itu di rofa. Nah, sekarang setelah kita mengatakan fa'il itu di rofa, kita tentukan apa tanda rofanya. Ya, apa tanda rofanya? Kalau kita lihat dari kalimat ini atau sebelumnya, tanda rofa itu sebagaimana kita sebutkan ada 4: dhammah, alif, waw, dan nun. Ini dia tanda rofa. Jadi kalau kita mengi'rab kemudian ada kata-kata marfu, maka cuma 4 kemungkinan. Kalau bukan dhammah, alif; kalau bukan alif, waw; kalau bukan alif, nun. Nah, sekarang tanda rofa dari kata tullah di sini apa? Dhammah wa alamah. Jadi kita katakan wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya, jadi tanda rafa ini adalah dhammah. Sekarang pertanyaan teman-teman sekalian, kenapa dhammah? Bukan alif, bukan nun, bukan waw. Kenapa tanda rafanya dhammah? Kita katakan bahwa yang dirofa dengan dhammah itu ada 4. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, dan yang keempat adalah fi'il mudhari. Kita lihat kata at-tullab, apakah dia isim mufrad? Tentu bukan. Apakah dia jamak muannas salim? Bukan juga. Apakah dia fi'il mudhari? Bukan juga. Tapi dia adalah jamak taksir, dan jamak taksir ketika dirofa maka tanda rafanya adalah dhammah. Kita katakan di sini wa alamatu rafihi dhammatu. Kenapa dhammah? Karena dia adalah jamak taksir, di annahu jamak taksir. Di annahu kita tulis di bawah ya. Di annahu jamak taksir. Ya. Atau bisa kita katakan di sini wa alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahira. Saya luput ya, kita tulisannya adh-dhahira.
Al-zahiru artinya nampak, ya jelas dhammanya. Ya ini perlu kita tulis karena ada beberapa yang ketika dirofa dengan dhamma, dhammanya tidak nampak. Ya sebagaimana di video sebelumnya kita sudah sebutkan, karena perubahan akhir kata itu ada dua, secara nyata nampak dan secara takdir kita kira-kirakan saja, tidak kita lihat dhammanya. Makanya kita tuliskan di sini dhahira dengan dhamma yang nampak, yang jelas. Ya, kenapa dhamma? Li'annahu jam'u taksir, karena dia adalah jamak taksir. Jadi cara mengirab seperti ini teman-teman sekalian, sangat mudah insyaallah. Dan kalau kita paham dasar-dasar i'rab, maka yakin dan percaya bab-bab yang akan datang atau contoh-contoh yang akan kita sebutkan di bab-bab yang akan datang itu akan mudah untuk kita i'rab. Bahkan Al-Qur'an insyaallah ya kita bisa mengirab kata demi kata di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi ini dia pembahasan kita tentang tanda rofa yang kedua, yaitu jamak taksir. Ya, jadi yang jamak taksir ketika di rofa, maka tanda rofanya adalah dhamma. Hadhihi kutubun, ini beberapa buku. Ja'at tullabu, ini telah datang beberapa siswa. Tullabu dari kata talib, seorang siswa. Talibun menjadi tullab. Kutubun dari kitabun. Ya, ini dia jamak taksir ya, dirofa dengan dhamma. Ya, dan kita akan sebutkan kalau kita sudah tahu apa-apa saja yang dirofa dengan dhamma, maka bab-bab yang akan datang kita sisa mempelajari apa-apa jenis-jenis isim yang dirofa dengan dhamma ya. Ada fa'il, ada naibul fa'il. Dan ketika kita mengetahui tanda-tandanya, insya Allah perubahan tersebut akan mudah untuk kita pahami. Misalnya fa'il ketika dia mufrad, fa'il ketika dia jamak, fa'il ketika dia isim lima dan seterusnya, kita akan tahu bagaimana tanda i'rabnya, tanda rofa'nya ketika kita sudah menghafal tanda-tanda i'rab, tanda-tanda nasab, kemudian apa-apa saja yang dirofa dengan dhamma, apa-apa saja yang dirofa dengan alif misalnya, dan seterusnya. Jadi ini teman-teman sekalian butuh konsentrasi, butuh hafalan, dan butuh semangat ya. Jangan berlemah atau bermalas-malasan di dalam mempelajari ilmu nahwu, karena ini sangat membantu kita di dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. La'alla hadha yakfi, fa insyaallah nuwasilul bayan fi al-liqa al-qadim insyaallah fi taksim al-i'rab atau alladhi yu'rabu atau yu'rabu bi ad-dhammah ya, yakni jam' muannas salim. insyaallah nuwasil fi al-liqa al-qadim بمشيئة ولعل هذا البيان مفهوم لديكم. فإن لم تفعل عليكم بتقديم الأسئلة في هذا الفيديو.